tengah omongan saya untuk memberikan pendapat. Beberapa hari yang lalu saya ada namanya diskon-diskon ya. Kalau diskon itu kan biasanya ada di supermarket atau di pasar ya. Kalau di Indonesia ada diskon hukum. Nah, coba saya lihat dulu videonya. Mungkin Bapak Ibu juga udah tahu tuh. Ada diskon hukum. Ngeri. Jadi, untuk lebih terang benderangnya keprihatinan. Ini sebenarnya keprihatinan. Kembali lagi ya Bapak Ibu, kita bukan mau jadi sok pahlawan, tidak. Karena kita ini siapa. Tetapi ada kesadaran bagi kita kalau negara ini terus begini, maka anak cucu kita nanti yang mendapat menerima akibatnya. Kemudian yang kedua, kita bukan benci kepada negara ini, tidak, tapi kita benci kepada penyelenggara negara siapapun orangnya yang tidak mau tahu dan ikut secara tidak langsung maupun langsung merongrong negara ini, ideologi Pancasila. Nah ini kita dengar, ini salah satu nih ya. Ini fakta ini ya, bukannya kita dengar. Harbolnas masih jauh. Lebaran dan hari raya udah lewat. Tapi ada loh yang rajin korting sini, korting sana. Bukan di mall atau marketplace. Obral korting ini sedang terjadi di pengadilan kita. Sekali lagi, pesta korting terjadi di Pengadilan Tinggi Jakarta. Masih ingat kan mereka memotong hukuman untuk Jaksa Pinangki Sirna Malasari? Sekarang mereka mengurangi hukuman untuk Joko Chandra. Terdakwa kasus penyuapan sederet pejabat di Kejaksaan Agung dan Kepolisian ini dapat potongan hukuman sebanyak 1 tahun penjara. Awalnya dihukum 4 tahun 6 bulan, sekarang jadi 3 tahun 6 bulan. Ya lumayan lah, 30% lebih diskonnya. Kalau kita lagi belanja, diskon 30% itu kan lumayan bisa bikin hilaf kan? Kortingan hukuman untuk Joko Chandra kali ini dengan alasan karena Joko sudah menjalani pidana penjara terkait kasus sebelumnya, pengalihan utang atau sesi Bank Bali di tahun 2009. Alasan lain, Joko juga sudah menyerahkan dana yang ada dalam escrow-kan Bank Bali sebesar 546 miliar rupiah. Duh, gimana sih? Fakta bahwa yang bersangkutan pernah terbukti bersalah melanggar hukum. Kok jadi alasan hukuman berikutnya jadi lebih ringan? Orang yang pernah melanggar hukum ketika mengulangi lagi perbuatannya, mestinya dihukum lebih keras lagi dong. Apalagi kejahatan yang kedua ini untuk kabur dari hukuman kejahatan pertama. Jelas-jelas kejahatan kedua dilakukan untuk melecehkan hukum dan pengadilan. Kok malah jadi alasan untuk diberi keringanan? 4 dari 5 hakim yang mengkorting hukuman Joko Chandra ini juga hakim yang memotong hukuman Jaksa Pinangki. Ladies and gentlemen, please welcome Muhammad Yusuf sebagai hakim ketua, Haryono, Singgih Budi Prakoso, dan Reni Halid sebagai hakim anggota. Keempatnya sama-sama mengkorting hukuman Pinangki dan Joko Chandra. Nah, kalau Joko Chandra dikorting 30%, Pinangki ini kortingannya malah 60%. Dari 10 tahun menjadi 4 tahun. 60% dong. Kurang hilaf apa lagi coba kalau kita belanja diskonnya segitu. Satu hal lagi juga terungkap. Pinangki hingga akhir Juli ternyata belum juga dipindah ke lapas, tapi masih ditahan di rutan Kejaksaan Agung. Alasannya, hanya soal administrasi dan kejaksaan sedang banyak pekerjaan. Tenaga harus dijaga karena masih pandemi. Jangan lupa, ada lagi yang barusan terima kemurahan hati juga. Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial yang tersangkut kasus tilap menilap dana bansos. Ia dituntut 11 tahun penjara oleh jaksa dari KPK. Korupsi di tengah pandemi loh. Kurang buas apa lagi coba? Perlu digarisbawahi, jaksa yang menuntut 11 tahun itu dari KPK. Iya, KPK anak buahnya Pak Firly Bahuri. KPK yang sekarang itu, yang beberapa bulan lalu berani koar-koar soal hukuman mati mereka yang menilap uang rakyat di masa pandemi. Penegakan hukum ini soal bobot, soal ukuran, juga soal kepantasan. Yang pegang kendali memang hanya beberapa, tapi kita bisa menilai seberapa impas dan pantas. Akil Mohtar, Ketua Mahkamah Konstitusi yang tersangkut suap pemilu kada, bisa dituntut seumur hidup. Kenapa yang mencatut uang makannya rakyat miskin yang sedang terjepit karena pandemi, kok hanya 11 tahun? Repot ini, repot. Tujuan sanksi yang berat adalah memberi efek jerak, agar kita semua siapapun itu ngeri dengan hukumannya, agar siapapun jadi berpikir ratusan kali sebelum berbuat jahat. Kalau hukumannya ringan, tuntutannya enteng, dan masih dikorting sampai 60% begitu, siapa yang kapok?
Di mana-mana flash sale itu, diskonan itu untuk mengundang orang datang dan belanja. Korting hukuman korupsi ini kan jadinya kayak undangan ya. Undangan untuk yuk belanja yuk. Tapi belanjanya pakai uang rakyat, uang kita-kita juga. Kita lagi yang nombok. Rakyat lagi yang harus urunan lewat pajak, urunan subsidi. Dan ini beneran loh. Jadi, selama rentang 2001 sampai 2015, diperkirakan kerugian negara karena korupsi mencapai 203,9 triliun rupiah. Namun total hukuman finansial yang diberikan kepada koruptor hanya 10,42% saja atau hanya 21,26 triliun rupiah. Ini belum ngitung biaya sosial dari praktek korupsi. Kalau pakai hitungan ICW itu, 203,9 triliun dikurangi 21,26 triliun, negara masih nombok sekitar 182 triliun lebih. Siapa yang nombokin selisihnya? Ya siapa lagi selain kamu, saya, kita semua para pembayar pajak. Yang harus kapok kan para koruptor ya. Kok malah lama-lama kayak kita yang kapok ya? Kita yang di Galaro ini bukannya mencari-cari fakta, ngeri. Ngeri Coba banget bayangkan. Pak itu Pak, ngeri banget, gemes ngelihatnya, Ya, gemes banget lihatnya. Iya, kayak sudah nggak punya aturan itu. hanya nggak punya aturan, Bu, memang binatang. Jadi ini adalah kartel ya, itu mafia itu. Ada mafia hukum. Kenapa? Juliari contohnya. Siapa yang bermain di sini? Ketua umum partai. Pasti ketua umum partai, itulah yang disebut oligarki. Siapa itu di Jaksa Agung? Itu adalah adiknya. Itu dulu yang mau jadi DPR RI dari Jawa Barat. Burhanuddin atau siapa tuh? Kan yang Jaksa Agung adik. Itu siapa? Kader PDIP. Jadi ya begini. Jadi jangan heran kalau khilafah itu menawarkan ini loh. Negara ini harus dipimpin khilafah karena Anda tidak becus negara ini. Padahal Anda punya Pancasila. Jadi siapa yang bertanggung jawab sehingga khilafah ini ya begitu membesar, suaranya besar, ya karena para pejabat negara itu. Di samping memang 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu mereka tumbuh subur karena ada diberikan oleh kepala negara waktu itu. Nah, yang kedua, kita lihat dari sini Bapak Ibu, di mana mahasiswa itu? Kenapa dia diam saja dengan adanya begini? Masa gara-gara 3 periode dan itu isu langsung rame-rame demo, kok ini diam-diam aja mahasiswa? Jadi mahasiswa ini juga udah dibayar, ini bukan mahasiswa lagi, mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa ini bikin partai sami mawon, pasti lebih parah. Gitu. Ya, pasti lebih parah. Nah inilah Bapak Ibu yang kita ada di Zoom ini sama-sama kita perjuangkan, dalami sampai ke relung daripada relung maksud saya sampai bagian terdalam dari sistem ketatanegaraan kita ini. Aduh, bobrok sekali Pak. Bukan bisul lagi ini, bukan bisul, tapi penyakit yang paling berbahaya seperti penyakit gula ini, sistem ketatanegaraan kita ini. Sekarang saya tanya misalnya gini Pak, teman-teman ya, ketika suatu instansi atau lembaga negara, kita akan lihat di situ yang paling ditonjolkan Pak, kewenangan-kewenangan, hak-haknya saja di situ. Coba baca Bapak peraturan-peraturan dan undang-undang dasar itu. Kewenangannya aja ditonjolkan. Tidak ada disebutkan di situ kewajibannya. Contoh, pemerintah, apa kewajibannya? Nggak ada disebutkan. Mengangkat menteri lah, ini bagono, itu saja. Itu. Tapi apa kewajibannya? Nggak ada. Nah ini kan harus dirombak ini. Nggak bisa begitu. Kewajiban Anda adalah alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 titik. Sesuai dengan bidangnya. DPR juga kewajiban Anda itu. Ini cuma hanya hak-hak interpelasi lah, pengawasan lah, hantu belau lah. Itu MPR. Oh kalau MPR masih bagus Pak. Coba kita baca itu kewajiban dari MPR. Melaksanakan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. MPR itu.
Tetapi kan mereka tumpul, impoten. Oh, nggak ada kerjanya, nggak ada kewenangan apa-apa. Kewenangannya cuma melantik dan memberhentikan presiden, merubah Undang-Undang Dasar 45. Udah itu aja, selebihnya apa? Makan tidur. Jadi kalau begini MPR, bubarkan itu MPR. Kecuali dia diberdayakan. Bubarkan itu, nggak ada gunanya kok. Coba itu. Malah itu karena nggak ada kerjanya, itu ketua DPD itu malah ikut-ikut cawe-cawe mengkritik pemerintah dengan cara preman. Panggil dong presiden itu datang ke sana, runding gitu. Jangan kayak preman. Kita ini kan adalah bangsa yang beradab, berbudaya, makanya disebut adalah musyawarah perwakilan, permusyawaratan. Mana ada? Preman semua. Termasuk DPR itu preman, Fadlizon hantu belau itu preman itu. Apalagi si Fadlizon ini kan Wahabi nih. Coba nanti saya putar ini video Wahabi, Pak, biar kita tahu khilafah itu adalah ya produk dari Wahabi. Tapi khilafah mendapat tempat di Indonesia ini karena para pejabat ini, para penyelenggara negara tidak pernah membuktikan keampuhan dan kesaktian Pancasila itu. Ngomong doang. Saya Pancasila, gundulmu Pancasila apaan? Saya Pancasilais. Monyong, nggak ada itu. Pohon dikenal dari buahnya kan. Omong kosong semua lah Pak. Jadi sangat-sangat bobrok sekali, bobrok. Nah, tapi kita ini apalah ya, kecil. Tapi kita berprinsip, sekecil apapun kontribusi kita, itu kan ibarat benih. Ya benih itu nggak perlu besar-besarkan Pak ya, sama seperti biji sesawi, udah tanam aja lah. Ya, mau sebutir, 2 butir, ya udah itu aja kita tanam. Itu yang kita punya. Tetapi kita punya semangat itu, kita menyadari itu. Nah, sekarang misalnya kalau presiden itu kewajibannya tercermin di mana? Di sumpahnya itu. Tetapi sumpahnya apa dikatakan di situ, Pak? Memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan. Apa aja yang dipegang? Memang Undang-Undang Dasar dipegang-pegang, udahlah, cetak itu Undang-Undang Dasar 45. Peganglah itu, pegang teguh-teguh gitu. Bukan itu, melaksanakan. Jadi sumpah presiden itu juga yang tercantum di Undang-Undang Dasar 46 itu 45 itu harus kita usulkan robah. Robah. Makanya sumpah-sumpah para pejabat tinggi negara ini semua omdo itu. Demi Allah, saya bersumpah. Allah yang mana? Allah yang mana dia bersumpah? Oh, Allahnya tidak jelas. Kalau Allahnya pembunuh, Allahnya pembunuh gimana? Ya udah demi Allah saya bersumpah. Nah, demi Allah dia membunuh lah. Demi Allah. Kalau Allahnya koruptor, ya korupsi dia. Jadi jangan heran Pak. Wah, luar biasa di Indonesia ini. Heran kita itu. Heran. Siapa ini yang membuat ini? Itu tadi mafia, kartel, dan oligark. Siapa itu yang bersumber dari cacing yang sekarang ini menjawalnya adalah cacing jangkrik itu. Contoh ini cacing jangkrik. Cetak uang itu Pak. Cetak uang nggak ada kolateral. Sontoloyo nggak sontoloyo, tetapi itulah karakternya. Jadi miris Pak Bahari, miris kita. Sebenarnya Pak, Ibu Sinake gini ya, itu yang tadi saya katakan itu bobrok. Kalau kita teropong itu kenapa MPR yang tadinya statusnya lembaga tertinggi negara dan sekarang menjadi lembaga tinggi negara. Konsepnya itu adalah kalau dia lembaga tertinggi negara, maka distribusi kekuasaan rakyat itu dia yang melakukan. Ya, dia yang melakukan, itu konsep awalnya. Tetapi apa yang mau dikata? Isi anggota dari MPR itu juga adalah anggota DPR mayoritas. Ditambah utusan daerah dan lain sebagainya golongan. Ya, kalau utusan daerah dan golongan itu kan ya yang diutus oleh Pak Harto dipilih, maka masuk di situ dari ABRI dan lain sebagainya dulu. Nah, yang ini utusan golongan ini dikendalikan oleh Pak Harto. Partai dulu Golkar yang paling banyak. Nah, jadi sebenarnya hanya simbol saja itu MPR lembaga tertinggi. Faktanya adalah semua kekuasaan itu ada di Pak Harto. Nah, ketika dilakukan amandemen mulai tahun 1999 sampai 2004, ini para anggota DPR ini dalam suasana kebatinan marah besar kepada Pak Harto. Maka apa yang sebenarnya ada penyimpangan sedikit itu tidak diperbaiki. Ibaratnya mau menangkap tikus, lumbungnya dibakar. Ini kesalahan reformasi.
Maka kalau dibikin MPR sekarang seperti sekarang ini, apa tujuannya? Ini kurang ajar juga partai. Kurang ajarnya di mana? Kalau tetap nanti MPR ini lembaga tertinggi, maka mereka yang didemo kan? Yang didemo mahasiswa mereka. Tetapi kalau mereka bikin begitu, ini pemerintah pokoknya siapapun legislatif yang dihajar terus. Partai ongkang-ongkang merokok cerutu. Ya, yang ketua partainya perempuan sibuk sirih gitu kan, hahaha. Yang babak belur pemerintah, yang bikin salah bukan pemerintah. Jadi yang saya bilang itu sudah kacau. Ya. Makanya lingkaran setan. Kalau ditanya apa ini obatnya nih, lingkarannya diputus dulu, baru setannya, atau setannya dulu, masih ada lingkaran. Maka saya bilang bom semua itu kan, baru nanti ditata ulang lagi. Kalau enggak ya begitu, sudah sengkarut tuh, carut marut gitu, udah berkelindan satu dengan lainnya. Intinya adalah perilaku partai dan pemilik partai. Lihat itu partai, mana itu ada partai yang modern itu di Indonesia, cuma Golkar. Yang lainnya mana? Milik sendiri, udah kayak perusahaan. Coba lihat satu-satu tuh. Jadi selama ini partai tidak diberesin, selama undang-undang parpol ini diberesin, begini saja. Nah, kalau saya cenderung apa? Itu di MPR itu tidak boleh di situ partai politik. Itu menjadi majelis politik rakyat itu. Mestinya permusyawaratan. Kalau permusyawaratan itu apa? Berunding di situ. Siapa yang berunding? Jangan parpol lagi. Seluruh masyarakat Indonesia perwakilannya berunding di situ. Masalah-masalah nasional, minyak goreng seperti yang dibilang Pak Bahari tadi, gimana begini, berunding di situ. Jadi tidak ada lagi resistensi dari masyarakat, sudah diputuskan bersama kan. Kalau sekarang apa? Semua permasalahan bangsa ini diselesaikan secara politik. Karena apa? Isinya partai politik, partai kerjanya berpolitik. Kalau dia tidak berpolitik, bukan partai politik namanya, tapi politik partai. Maka politik negara, politik Pancasila, politik apa, semua itu tenggelam di bawah dasar laut sana. Yang adalah partai politik, bukan politik partai, bukan politik negara. Jadi kalau saya bilang bom, udah. Silakan aja para pejabat penyelenggara negara dengar ini dan para partai dengar. Tapi ya begitu, kalau nggak beres. Coba yang dibilang Pak Bahari Gojali, the best resources in the world, Indonesia. Tapi apa? Ngeri loh. Sakit. Jadi itu untuk tambahan Pak Bahari. Kalau MPR mau bagus, kembalikan lagi misalnya pemilihan secara tidak langsung, beresin dulu anggota DPR, MPR, nggak boleh di situ partai. Kalau partai di situ partai misalnya 7 orang aja di situ anggota partai, nggak boleh lebih. Mereka harus minoritas di situ. Kalau mayoritas pasti dirusak. Itulah zamannya Soeharto. Itu aja tambahan Pak Sinake. Saya agak kencang ngomongnya karena kesal juga sih. Ini gimana sih muter-muter kayak tarik poco-poco gitu ya. Jadi kita hanya memperbaiki periperinya seperti yang dibilang Pak Bahari. Ada stempel saya, Bu. Nah, bikin pinggir-pinggirnya aja kita selesaikan, bukan intinya. Om. Bentar saya cari, Bu. Gitu. Silakan Pak Butet. Sorry Pak Nenek. Ya, terima kasih. Setelah saya mendengar tadi penjelasan dari Pak Ustadz, bahwa Pak Ustadz selama di Wahabi ini sekitar kurang lebih 10 tahun. Jadi pertanyaan saya di sini, kira-kira apa tujuan utama daripada mereka Wahabi ke Indonesia, khususnya ke Gorontalo? Itu tujuan utama. Kemudian dalam penyebaran ini membutuhkan dana. Kira-kira dananya ini dari mana saja, Pak? Terima kasih, Pak Ustadz. Kalau target mereka, itu pertama, target mereka itu mereka mencari massa dengan sebanyak-banyaknya. Jadi mereka membuat taklim di mana-mana. Setelah mereka membuat taklim di mana-mana, ya, mereka sudah mulai banyak massa. Bahkan mereka kadang di kepolisian juga ada. Ya, ada namanya PCS, Polri Cinta Sunnah, ya, itu organisasi mereka, Polri Cinta Sunnah. Itu di situ ada orang-orang mereka dan ustadz-ustadz mereka di apa namanya pembinanya di dalam, ya, PCS, ya. Dan setelah itu target mereka, mereka masuk ke organisasi-organisasi resmi supaya dianggap legal, ya, seperti MUI, ya, mereka mulai masuk di situ.
Nah, setelah itu baru kemudian di samping itu mereka dapat gaji dari dari luar negeri. Mereka dapat gaji kurang lebih 20 juta satu bulan. Ya, 20 juta satu bulan. Iya, per orang, per dai-nya mereka. Iya, jadi ada per provinsi, satu provinsi itu satu orang. Ya, satu orang dapat gaji. Dan itu mereka dievaluasi, ya. Dan kalau di NU yang dari Timur Tengah itu cuman organisasinya namanya Robito. Nah, itu NU punya, ya. Itu muassasah. Tapi kalau mereka selain dari Robito. Jadi selain dari Robito ada beberapa yayasan itu yang mendanai mereka. Jadi jangan heran ada TV-TV mereka tanpa iklan semakin hari semakin besar, ya. Sekolah-sekolah mereka tanpa bantuan tiba-tiba langsung besar. Dari mana dana seperti itu? Jadi mereka punya dana memang demikian. Dan sering tiap tahun kadangkala ada orang-orang yang dari luar negeri mereka undang, lihat tanah ini, lihat tanah ini, lihat tanah ini, dan itu tiba-tiba langsung ada pembangunan yang bertingkat-tingkat dan juga alat juga kamera yang cukup besar, ya. Dan lebih lebih tinggi kualitasnya dari Indonesia karena memang mereka sudah diberikan bantuan seperti itu. Saya kemarin ditawarkan beberapa 10 tahun yang lalu, ya, ditawarkan bagaimana Ustadz Robi kalau antum mau kami belikan kamera dan nanti bawa ke Gorontalo untuk dakwah di sana. Ya, tapi saat itu saya bicarakan sama istri saya, sehingga istri saya tidak setuju karena sudah ada sudah tercium bahwa itu adalah doktrin, termasuk doktrin untuk mengajak saya untuk agar jangan terlepas dari mereka, ya, jangan terlepas dari mereka. Dan alhamdulillah setelah itu saya setelah itu saya dengan bertambahnya tahun saya masuk ke grup Bahsul Masail NU. Di situ mulai cakrawala saya mulai terbuka, ya. Di samping itu juga saya ketemu dengan orang-orang Gorontalo, termasuk Habib Salim, ya, diskusi, ya, termasuk juga ada teman saya yang di Jawa yang pernah juga duet sama Habib Salim, namanya Ustadz Zulfikar Harun, ya. Itu diskusi, itu kalau dengan Zulfikar Harun sampai panas telinga saya, diskusi lewat telepon 2 jam masalah itu, ya, 2 jam sampai panas telinga saya diskusi masalah ini, ya. Dan alhamdulillah lewat itu mulai saya terbuka cakrawala saya. Dan kenapa sampai saya harus langsung tegas untuk keluar? Beberapa hal yang saya dapatkan itu suatu kerajaan. Jadi itu Bapak Ibu gambarannya betapa Wahabi ini, ya, itu adalah gerakan internasional yang namanya HTI itu, ya. Jadi bukan hanya lokal. Jadi Wahabi inilah yang mempromosikan itu khilafah. Jadi Bapak Ibu kita sudah dengar cara kerja dia. Jadi ini pantangan itu kan. Coba tadi dia bilang ada PCS kan, betul kan? Bukan polisi, Polri cinta sunnah. Nanti ada TCS lagi, TNI cinta sunnah. Mereka itu menyebarkan paham Wahabi ini melalui taklim. Taklim itu adalah pengajaran agama Islam. Pengajian. Biasa. Ya. Jadi pengajaran-pengajaran, coba itu. Jadi mereka mau melalui istri daripada pejabat segala macam. Nah, kenapa mereka ini bisa begitu? Ya sukses karena para penyelenggara ini negara ini, sekali lagi saya bilang, gagal membuktikan bahwa Pancasila itu bisa mensejahterakan rakyat. Gagal membuktikan bahwa ideologi Pancasila adalah way of thinking atau way of life Indonesia. Nonsen itu semuanya. Dan itu mereka pakai itu untuk mempromosikan ideologi khilafah. Maka orang-orang yang sudah sakit hati, orang-orang yang tidak mengerti akan gampang itu termakan oleh ideologi khilafah. Nah, kita melalui Galarua itu harus menghempang itu. Harus, tidak ada pilihan. Demi siapa? Demi anak cucu kita, demi negara ini aja. Jadi walaupun kecil tadi seperti saya katakan, ibarat biji sesawi, ya kita tanam sudah benihnya itu. Kita mah nggak terlalu besar-besar dulu yang harus dipikirkan dan dikerjakan. Ini adalah sebagai gambaran betapa Indonesia ini dari berbagai kekuatan dari luar sana mau diobok-obok.
Tadi udah disinggung, dari mana gaji seorang misalnya itu ya level di provinsi 20 juta apa coba. Itu gaji top itu, belum lagi operasionalnya. Apa nggak hebat mereka ke sana kemari. Dan kita perhatikan itu, membeli tanah di sana sini, ya, tanah sehingga berdiri bangunan-bangunan yang megah. Habislah kita ini, ya kan? Batak itu 2 abad yang lalu Wahabi datang dengan pedang di Batak, 2 abad yang lalu. Sekarang mereka datang dengan duit. Maka lama-lama Batak ini kalau nggak satu hati bisa jadi bangsa ini, bangsa Palestina atau Rohingya. Itu aja bagi kita Bapak Ibu sebagai informasi untuk menginspirasi, menyadarkan kesadaran nasionalisme kita, betapa berbahayanya dan rawannya Indonesia ini, karena paham-paham itu sudah masuk ke seluruh relung-relung terdalam daripada kehidupan Indonesia. Yang dikatakan Pak siapa tadi itu ya, sosial budaya itu. Oke Pak ya, jadi sampai di sini aja dulu Bapak Ibu pertemuan kita malam ini.